Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa. Nah ini poin ini. Hal-hal baik yang datangnya belakangan. Artinya seolah-olah hal-hal baik itu dia dapatkan setelah dia memilih takdir Tuhan. Dan nggak melawan. Atau rencana-rencana dia. Tapi dia pasrahkan, dia ikuti gitu. Ya kalau di kambing hidapan, kalau soal makna itu tergantung keadaan. Istilah Bang Baru. Ya berarti kan nggak ada yang dikambing hitamkan sebenarnya. Tapi dua-duanya pilihan manusia. Baik dan buruk sebenarnya pilihan manusia. Cuma kalau baik, dia terkoneksi dengan keinginan Tuhan. Kalau buruk, dia tidak terkoneksi dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan, juga memberikan regulasi. Halo teman-teman sekalian. Hari ini kita perdana kita dalam program 3 titik bersama saya lah hadir kita bertiga ini. Yang pertama oleh Mas El Jabir. Selamat siang Mas El Jabir. Selamat siang. Selamat siang. Mas El Jabir gayanya, you lihat aja. Nyentrik. Tapi sufi. Yang kedua nggak kalah nyentriknya dan gagahnya yang berwibawa dengan Mas Fahrudin. Fahrul ya. Mas Fahrul. Selamat siang Mas Fahrul. Selamat siang Bang Sahal. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Dan saya sendiri sebagai host. Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Tapi kita mau melihat dalam berbagai sudut dan perspektif Mas Fahrul maupun Mas Jabir. Ya, kali ini kita akan bahas satu lirik lagu ya, secara reflektif, santai, serius, tapi mendalam dan penuh makna. Kira-kira gitu ya, Mas? Iya. Oke. Lirik lagu yang ditulis oleh Bernadia ya. Bernadia. Dengan judul Untungnya hidup harus Tetap berjalan. Oke. Saya bacakan dulu ya liriknya, teman-teman. Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan saat itu, hanya mengeluh angkuh. Lebih percaya cara-caraku, pilih ragukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ada waktu-waktu hal buruk datang berturut-turut. Semua yang tinggal juga yang hilang. Seberapa absurd pun pasti ada makna. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Jadi kira-kira begitu ya lirik lagunya. Nah, saya langsung aja ya. Kita langsung aja coba kita gali gitu ya bersama Mas Jabir dulu deh. Karena paling nyentrik gayanya. Ya. Mas Jabir, ini di lirik bait pertama itu dia buka dengan semacam mukodimah kira-kira gitu ya. Dia mukodimah, dia bilang setahun yang lalu kira-kira gue ini ada rasa penyesalan gitu ya, bahwa gue dijauhkan dari hal yang tak ditakdirkan dalam hidup gue. Di saat-saat itu gue tuh hanya bisa mengeluh ya, hanya bisa melakukan dengan penuh keluh kesah dan keangkuhan, bahkan kepongahan. Kira-kira apa makna yang bisa ditarik dari subait ini? Saya tidak tahu apa yang dirasakan Bernadia ya saat, saat lirik ini muncul gitu. Apakah dia benar-benar galau oleh sesuatu? Ya, saya tidak tahu. Makanya saya ingin menjelaskan bahwa pendekatan saya hermeneutika. Saya terpisah dari Bernadia sebagai seseorang yang melakukan sebagai author ya. Ya, sebagai pemilik dari lirik ini. Mungkin saya melihat bahwa memang dalam kenyataannya ya, kalau kita masuk dalam bait pertama, dia dijauhkan dari apa yang ditakdirkan untuk dia.
persoalannya memang kita tidak tahu dan mungkin sangat sulit untuk kita tahu apa Tuhan takdirkan untuk kita. Problemnya sebenarnya di situ. Makanya kalau kita berkaca dari sini, kita selalu diperhadapkan dengan ketidakpastian. Kan? Bahkan semenit ke depan saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, itu kan. Nah, untungnya ada podcast ini. Kita bisa menggali banyak hal sebenarnya tentang itu. Jadi di sini kita lihat ya, ada suatu optimisme tentang apa yang akan kita dapatkan hari esok. Gitu. Jadi lirik ini menegaskan bahwa saya sudah pakai cara-caraku, saya sudah gunakan semua yang saya punya, tapi lagi-lagi dia takjub dengan ternyata apa yang dia inginkan gitu ternyata jatuh ke hal yang lain atau tidak terjadi mungkin ya. Kita tidak tahu. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa kadang kita tidak tahu bahwa kita terjebak dalam keindahan. Gitu kan. Gitu. Misalnya begini gitu kan. Kita pernah gagal mungkin ya. Gagal ya entah gagal sekolah dan sebagainya, tapi ternyata kegagalan itu punya efek yang positif selanjutnya. Itu kan dan mungkin setiap orang pernah menjumpai itu. Berarti kalau kayak gitu nggak ada istilah gagal. Kalau selalu positif. Makanya itulah kenapa ada yang berkembang psikologi positif. Jadi psikologi positif ini selalu melihat sesuatu dengan cara pandang positif. Karena tadi bahwa kalau ditegaskan lagu Mernadia, kita tidak pernah tahu tentang apa yang ditakdirkan tentang esok ya. Kita tidak tahu gitu. Saya sekat dulu sebelum ke situ ya. Sebelum lanjut, maksudnya sebelum Mas Jabir lanjut. Kita tidak tahu, tadi menyebut kata takdir kan. Tapi di sini kan Bernadia nih ya, kalau saya jadi menggelitik gitu ya dengan satu bait ini. Dia bilang kan ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Seolah-olah dia tahu betul bahwa yang kemarin itu bukan takdir dia. Gitu loh. Itu gimana kita bisa memilah mana ini takdir, mana ini pilihan kita, mana ini bukan takdir kita. Nah, makanya saya mengawali bahwa dari awal saya tidak tahu apa yang Bernadia alami. Ya kan? Nah, mungkin ini secara fenomenologi dia bisa merasakan itu, tetapi tidak ada satupun orang yang tahu hari esoknya. Gitu kan? Kita hanya bisa menjabarkan kemungkinan-kemungkinan dan kemungkinan itu adalah sesuatu yang tak pasti. Tidak seorang pun yang bisa memastikan hari esok apa yang terjadi bagi dia, kan? Kayak gitu. Nah, makanya dia menegaskan di akhir ya, untungnya aku pilih memakai akal sehat, gitu, hidup tersebelah dan seterusnya, kayak gitu. Karena tadi daripada saya harus mengeluh, berkeluh, menggerutu gitu, lebih bagus ya sudah, saya lebih bagus memasrahkan segalanya kepada Sang Maha Penentu. Kayak gitu. Gimana kalau Mas Fahru nih? Tadi akan ada lanjutan sebenarnya baiknya dia bilang setelah dia cerita lah kira-kira ya, ngasih pengantar sebelum dia masuk ke inti poin yang dia mau bilang bahwa kayak ada penyesalan gitu loh. Jadi pilih cara-caraku gitu kan. Lebih percaya cara-caraku. Jadi dia lebih percaya waktu itu dia mau cerita, gue lebih percaya dengan cara gue, pilihan gue, rasionalitas gue, dengan pokoknya berbagai macam yang intinya itu gimana keyakinan dia ya sebagai seorang anak manusia gitu kan. Dan dia bilang juga gue ragukan itu, pilih ragukan cara-cara Sang Maha Penentu. Dalam hal ini Tuhan. Tuhan berarti konteksnya Tuhan. Nah ini kan kayak semacam penyesalan. Nah itu gimana memaknai ini? Pertama saya mungkin sedikit lebih beruntung dari Mas Jabir karena saya kenal Bernadia. Tapi Bernadia tidak kenal saya. Nah, Bernadia tidak kenal saya. Bahkan sejujurnya saya tidak kenal lagu ini pada mulanya sebagai lagu. Saya malah kenalnya dari Mas Jabir itu pada waktu dijelaskan bahwa itu sebenarnya lagu. Saya pertama kali bertemu dengan lirik lagu ini sebelum pembahasan itu ketika timnas Indonesia lawan siapa waktu itu? Jepang ya kalau tidak saya itu ya. Lawan Jepang. Di situ ada kalimat untungnya aku tak pilih menyerah karena kan yang paling ikonik dari lirik itu sebenarnya. Bagi saya itu
pilihan coach yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia tidak pede juga langsung mengatakan bahwa kita paling hebat. Nggak pantas, karena dari segi track record kelihatannya memang Jepang lebih banyak daripada Indonesia kemenangannya. Tapi dia mau bilang, kalaupun kami menang, untungnya kita pilih menyerah gitu loh. Menunjukkan bahwa kami tidak pilih, memang kalaupun kami kalah, setidaknya kami tidak menyerah. Tapi kalaupun kita menang, untungnya kita tidak menyerah. Jadi itu kalimat yang tricky tapi keren gitu loh. Nah, jadi dia masuk di situ. Nah, masuk ke persoalan takdir, saya kira Bernadia sama tadi disampaikan sama Mas Jabir bahwa ini saya cuma bisa menduga-duga juga dari segi pemaknaannya dia. Tapi kalau gambaran dari lirik ini kelihatannya sebelumnya dia begitu percaya diri, ingin merengkuh semuanya, dan dia sebut sebagai inilah takdirnya gitu loh. Saya yang menentukan takdir saya bisa mencapai semuanya dengan usaha saya, sampai dia katakan pilih ragukan rencana sang penentu. Iya. Nah, tetapi kemudian dia berpikir bahwa pada akhirnya kelihatannya yang namanya takdirnya harus ada pelibatan Tuhan di dalamnya dan mengikuti rencana dia. Nah, tadi kan pertanyaannya kan kemudian bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa apa yang dia lakukan selama ini bukan rencana Tuhan, bukan takdir. Kalau secara umum sih memang kan kita cenderung ya pribadi ya, ketika kita berpikir bahwa kita yang menentukan segalanya, kita sebenarnya kan masih mencari apa yang menjadi tujuan kita kan. Tidak jarang kita bercita-cita sesuatu hanya karena ngelihat teman kita keren di bidang itu. Ada teman mungkin yang jago arsitek, kita berpikir oh gue juga pengen kayak gitu gini kemudian apa sehingga pada akhirnya lelah mengikuti takdir orang lain. Mungkin di saat itu dia kemudian juga berusaha untuk pasrah, ya udah deh takdir saya apa ya? Kalau gitu saya kelihatannya perlu berdamai dengan Tuhan untuk menentukan takdir saya sendiri. Ya, dan disinilah kemudian ada titik balik mengevaluasi dirinya yang dulu cuma angkuh, sering menggerutu, dan pada akhirnya dia berpikir ya nggak bisa kalau gue sendiri nih. Tapi begini ya, apakah untuk merenungkan ya soal jalan hidup, tujuan hidup harus dikait-kaitkan dengan takdir? Itu kan bisa refleksi biasa aja gitu. Nah, manusia posisi Tuhan dalam Gak harus bawa Tuhan gitu. Perlu. Rasional aja itu. Kalau Gimana? konteksnya dia sudah berupaya dengan dirinya sendiri, saya kira, dan dia mentok, pasti dia akan membayangkan ada sesuatu yang lebih dari dirinya, ada sesuatu yang sublim dari dirinya. Ya mungkin persoalan saya adalah karena tidak berdamai dengan power itu, sesuatu yang lebih tinggi itu, menarik. sesuatu yang lebih tinggi itu. Mas Jabir, ini menarik ini. Jadi karena sublim menyerah akhirnya lari ke soal teologi. Jangan-jangan benar itu. Sigmund Freud bilang, agama itu buat orang-orang yang ini aja, nggak kuat mental gitu. Iya kan? Itu pelarian aja gitu loh. Jadi selama ini orang beragama itu sebenarnya lompatan logis atas ketidakmampuan menghadapi kenyataan. Gimana? Jadi Bernadia salah satu orang yang mengkonfirmasi Korban dari ketidakmampuan. Iya, korban sekaligus mengkonfirmasi tesisnya Freud itu. Sigmund Freud, benar nggak sih? Bahwa orang beragama lari ke Tuhan itu sebenarnya karena ketidakmampuannya dia menghadapi kenyataan hidup. Gitu loh. Mungkin kita butuh makna sebagai manusia ya. Manusia itu tidak mungkin satu-satunya makhluk di dunia ini yang memberikan makna apa yang dia alami. Kita tidak menemukan makhluk lain seperti manusia yang memaknai apa yang dia sedang jalani. Saya selalu menyebut itu sebagai pelarian terindah. Pelarian terindah. Iya, bahwa setiap orang itu seperti nampaknya butuh pelarian-pelarian. Nah, ada pelarian yang membawa kita kepada sesuatu yang negatif, ada pelarian yang membawa kita kepada sesuatu yang positif. Dan kalau mau jujur sebenarnya dalam hidup ini, secara fenomenologis ya, ada banyak hal yang kita tidak temukan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, targetkan gitu. Makanya kata Bernadia, dia mengatakan ada waktu-waktu hal buruk yang datang berturut-turut. Nah, secara fenomenologis ya, bayangkan ya, kalau misalnya dalam sehari misalnya dompetku hilang, besok ATM-nya kemudian menjadi 0 misalnya. Kemudian besoknya dia kehilangan seseorang yang paling dia cintai. Jadi ada peristiwa yang berturut-turut yang kemudian kalau dia tidak punya pegangan pada saat itu, boleh jadi dia akan memilih untuk
ya menyelesaikan hidupnya gitu. Gitu kan. Nah, untungnya manusia ini memberikan makna terhadap apa yang peristiwa yang dia alami. Kalau saya ingin masuk pada pendekatan Rumi ya. Ini disebut dengan derita eksistensial. Derita eksistensial. Jadi derita eksistensial itu mungkin awalnya derita keseharian, tapi karena dia berturut-turut, akhirnya dia bertanya, ini semua apa sih? Nah, akhirnya dari situ boleh jadi menggiring dia kepada Sang Pencipta. Jadi menurut saya tidak ada juga salahnya kalau memang setelah saya menemukan diri saya kehilangan yang berturut-turut itu, akhirnya dari situ membawa saya kepada satu derita eksistensial dan mulai bertanya tentang hal yang paling dalam ya di dalam diri saya. Sang Maha Penentu itu. Nah, kayak gitu. Gitu. Kalau kayak gitu berarti begini dong. Bahwa setiap orang itu kan tadi kan memaknai hidupnya beragam. Iya, Iya. betul. Orang sebagai the meaning animal kali ya. Iya, the Orang meaning yang animal. selalu Makhluk mencari makna. Makhluk pencari makna. Iya. Atau istilahnya siapa itu? Search for meaning gitu. Siapa Iya, logoterapi itu? Iya. Logoterapi itu aduh lupa. Iya, iya. Iya. Lupa kita. Iya. Nah, dalam logoterapi itu kan memang bahwa manusia pada akhirnya mencari makna. The will to meaning. Kira-kira gitu istilahnya ya, the will to meaning. Nah, oke. Kalau memang masuk makna, berarti kalaupun dia mencari makna pada akhirnya mengantarkan dia bersandar kepada Sang Maha Penentu itu sah-sah aja. Kalau gitu. Bisa saja. Dan saat bersamaan, mereka yang tidak menyentuh pada yang Maha Menentu, tapi terus bergulat dengan subjektif sebagaimana Nietzsche katakan gitu kan, bahwa ya God is dead. Maksud God is dead artinya kan kita lepas dari hal-hal Segala yang nilai. segala nilai yang khususnya yang bersifat metafisik di luar diri kita. Nah, itu pun sah-sah juga. Sah-sah juga. Artinya kalau kita kembali tadi misalnya tesisnya Sigmund Freud itu bahwa agamanya pelarian terhadap mereka yang tidak mampu menghadapi kenyataan, itu dalam konteks orang model Bernadia kira-kira gitu ya. Bisa nggak dikatakan gitu? Enggak, saya kira enggak. Karena maksud saya gini, kita kan konteksnya membahas pada si Bernardianya yang kelihatannya dalam konteks beragama. Ini kita kan bukan mempertanyakan tentang keberagamaannya dia. Iya, tapi membicarakan tentang keputusan yang dia ambil dalam konteks keyakinannya, berusaha memahami itu. Adapun dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang kematian Tuhan, kalau Nietzsche bilang kan God is tot, God bleibt tot und wir getötet kalau nggak salah itu ya. Tuhan sudah mati, dia benar-benar mati dan kitalah yang membunuhnya. Kalau itu istilah yang Jerman yang dia pakai. Nah, saya pikir kita tidak membahas yang itu dulu karena memang bukan lirik itu yang kita bahas atau kecuali suatu waktu kita membahas tentang itu ya. Yang kita kalau saya sih lebih tertarik ke Bernardianya. Bagaimana dia kemudian memutuskan bahwa oh rupanya satu kekeliruan saya selama ini tidak melibatkan Tuhan. Kemudian dari dua, memang tadi pertanyaannya tadi betul tadi Mas Sahal adalah terus bagaimana dia tahu bahwa ini bukan rencananya Tuhan. Nah, kalau saya lebih jauh coba misalnya menyelami, karena mungkin dia berpikir selama ini apakah dia tidak maksimal dalam konteks berdoa? Karena kan kita biasa kan awam banget tuh di masyarakat kan usaha dan doa. Jangan kita dong. Enggak. Bernadia. Berarti aku dan Bernadia. Aku dan Bernadia. Aku Bernadia dan kebahagiaan di situ. Di situ kan kita lah. Itu adalah ada pelibatan Tuhan. Nah, kalau dalam keseharian bagi saya pribadi nih, ini sudah saya nih konteksnya. Bagi saya pribadi, saya ingat cerita Nasruddin Khoja. Iya. Ada satu cerita Nasruddin Khoja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi konteks pada persoalan kata insya Allah. Insya Allah ini kan kalau secara keseharian ini kan kita dimaknai seolah-olah terjadi pergeseran makna. Yang tadinya ada semacam pelibatan Tuhan di situ. Bahwa semuanya ini hanya bisa kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi, nggak janji ya. Nanti kita lihat ya. Kata insya Allah belakangan kan artinya seperti itu. Nah, pernahlah suatu waktu Nasruddin Khoja pada waktu memesan di menjahit pakaian, si penjahit pakaian ngomong, insya Allah 1 minggu. Kata dia insya Allah nih 1 minggu. Oke. 1 minggu kemudian datang ke tukang jahit. Bagaimana? Dia nanyakan, bagaimana baju saya? Kata dia.
aduh mohon maaf Hoja, insya Allah 1 minggu, insya Allah besok kata dia, besok. Udah mulai kecewa dong ini, kata dia besok. Oke. Tapi besok dia datang lagi dengan penuh harap. Baju saya udah jadi kan? Astagfirullah, mohon maaf, insya Allah besok. Kata dia, insya Allah mulu, insya Allah mulu, insya Allah mulu. Kata dia, iya saya mohon maaf, insya Allah besok. Nah, tukang jahit ini memaknai insya Allah sama seperti pergeseran makna sekarang. Seolah-olah sesuatu yang sifatnya tidak pasti dan yang lain-lain. Tapi Nasruddin Hoja dengan polosnya, dengan tulusnya meyakini masih sama seperti awal. Bahwa sebuah peristiwa itu sangat bergantung pada peran Tuhan. Sehingga dia menggerutu apa? Coba Tuhan tidak perlu ikut campur pakaian saya. Nah, saya kadang melihat bahwa kalaupun konteks berdamai dengan Tuhan, agar rencana kita baik, tidak gagal, ya tolong perbaikilah kata insya Allah itu loh. Jangan jadikan kata insya Allah itu semacam kambing hitam, atau kalau istilah yang lain, ya qadarullah ya. Kalau kita pernah ngobrol kan dengar penjelasan Bang Sahal sendiri, qadarullah kalau baik sih nggak masalah, tapi qadarullah lalu yang disebut belakangnya jelek itu kan sama aja, kambing hitam Tuhan juga. Tuhan kan jengkel juga pada akhirnya. Suwe ini orang nih giliran yang jelek-jelek aja lempar ke gua. Artinya kalau bawa Tuhan, ini kan ada paradoks jadinya ya. Jadi satu sisi asumsi dari Bang Fahru tadi kan bilang tidak ada yang kalau insya Allah itu kan otomatis melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Kan bahwa Tuhan terlibat Dengan harapan yang baik. dengan harapan yang baik. Gitu kan. Tapi begitu hasilnya itu tidak sesuai harapan, maka kita anggap bahwa Tuhan tidak berpihak misalnya. Jadi Tuhan terdiskreditkan. Dan lebih parah dari itu karena dia sudah langsung mengkambing hitamkan ke orang lain. Ya. Ke orang lain. Nah, di sisi lain itu kan ada keyakinan bahwa semua itu pasti ada keterlibatan Tuhan dalam perjalanan kita, pilihan-pilihan hidup kita. Nah, itu kan paradoks. Kalau baik, inilah qadarullah. Kalau buruk, itu bukan Tuhan kan kesalahan. Oh, ini bukan paradoks. Jadi perlu kita bedakan antara kalau pakai istilah filsafatnya sebenarnya nggak berat ya. Cuma saya pakai istilah bahasa sederhana aja. Perlu kita bedakan antara keberadaan sesuatu dengan keadaan sesuatu. Ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa ini pot, secara keberadaan tiga-tiganya kita sepakat ini ada atau tidak. Kita semua akan mengatakan ada. Wujud, dia itu ada. Tapi kalau kita sudah bicara ini baik, ini bagus, belum tentu kita sepakat. Ada yang bilang bagus, karena mungkin dia biasa melihat yang lebih jelek. Ada yang bilang jelek, karena dia biasa melihat yang lebih bagus. Nah, dalam konteks Tuhan, tidak ada sesuatu yang ada, dalam konteks keberadaan, itu tanpa peran Tuhan. Keberadaan sesuatu itu pasti ada peran Tuhan. Yang bikin dia kelihatan buruk atau baik adalah konteks keadaannya. Contoh, persetubuhan laki-laki atau perempuan untuk menyebut itu baik atau buruk itu bukan di keberadaannya. Secara keberadaan cuma ada laki-laki ada perempuan bersetubuh. Tidak ada nilai di sini, masih netral. Dia menjadi baik ketika konteksnya nikah. Dia menjadi buruk ketika konteksnya zina. Sehingga kalau dalam konteks keberadaan memang tidak ada yang lepas dari Tuhan. Tapi kalaupun misalnya kemudian kamu salah, ya karena kamu bawa ke kondisi yang salah. Bukan pada persoalan keberadaan yang kedua ini, tapi sudah kondisi keadaan. Itu persoalannya, jatuhnya ke situ. Mas Jabir, ini nggak konsisten. Jadi dia mengadologikan soal keadaan dan keberadaan. Artinya dia mau bilang, sebenarnya tidak bisa juga kita kami hitamkan Tuhan ketika itu hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar kita, katakanlah ya, upaya dan harapan kita. Tapi kalau saat itu baik, hasilnya baik, itu qadarullah gitu. Ini kan nggak konsisten. Jadi kalau yang buruk dia atributkan ini karena keberadaan kita, kondisi dan konteks kita sebagai aktus pelaku. Tapi ketika misalnya hasilnya baik, itu ada keterlibatan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak kami hitamkan. Itu gimana Mas Jabir? Dua-duanya pilihan sebenarnya. Jadi, pilihan. Iya, jadi Mas Fahru ingin menjelaskan bahwa dua-duanya pilihan. Pilihan baik. Yang maksud saya persoalkan itu konsistensi gitu loh. Jadi kata-kata Tuhan dikambing hitamkan, Tuhan ini. Ya kalau dikambing hitamkan, kalau soal makna itu tergantung keadaan,
istilah Bang baru. Ya berarti kan nggak ada yang dikambing hitamkan sebenarnya. Hmm. Iya kan? Ya gimana maksudnya? Iya, jadi kalau kita meyakini bahwa ada sesuatu hakikat absolut, anggaplah itu Tuhan ya. Iya. Dan hakikat absolut ini adalah hakikat kebaikan. Saya selalu mengatakan tidak mungkin kalau dia tidak punya keburukan memberikan keburukan. Yang tak punya tak mungkin memberi. Gitu kan? Jadi kalau dalam diri Tuhan hanya ada kebaikan, Tuhan tidak mungkin memberikan keburukan. Nah sehingga makanya Quran menjelaskan semua kebaikan dari Tuhan, keburukan dari kalian. Dari kalian. Gitu kan? Gitu. Untuk menjelaskan bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan keburukan kepada sesuatu. Nah, tapi dua-duanya pilihan manusia. Baik dan buruk sebenarnya pilihan manusia. Cuma kalau baik dia terkoneksi dengan keinginan Tuhan. Kalau buruk dia tidak terkoneksi dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan, juga memberikan regulasi. Oke. Coba kita masuk nih ya kaitan dengan baik ini dengan syair selanjutnya ya. Bait selanjutnya Bernadia. Setelah dia bilang tadi penyesalan itu ya, akhirnya pilih ragukan rencana sang penentu. Kemudian dia bilang, untungnya bumi masih berputar. Iya. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa. Nah ini poin ini. Hal-hal baik yang datangnya belakangan. Artinya seolah-olah hal-hal baik itu dia dapatkan setelah dia memilih takdir Tuhan. Dan nggak melawan takdir Tuhan atau rencana-rencana dia. Tapi dia pasrahkan, dia ikuti gitu. Nah itu gimana jadinya? Boleh jadi begitu, boleh jadi juga tidak begitu. Oh gitu. Maksudnya saya sebagai penafsir ya, saya sebagai penafsir mencoba untuk kadang saya justru menemukan itu negatif. Maksudnya tidak semua sebenarnya berujung kepada sesuatu yang kita inginkan dan yang kita inginkan itu baik. Saya begini, saya berusaha membangun satu usaha dagang lah misalnya, berusaha, tahu-tahu hasilnya endingnya rugi. Kalau saya sejak awal bertawakal kepada Tuhan, rugi pun itu bagian dari proses saya tawakal. Makanya saya harus menerima. Makanya saya bilang, ini tergantung bagaimana kita memaknai. Nah, untungnya saya tidak menyerah, bahwa meskipun rugi, yang penting saya tidak menyerah, saya memaknai bahwa pasti ada sesuatu nanti esok dari kerugian ini membawa saya juga kepada sesuatu yang baik. Karena kan kita sama-sama sepakat bahwa kita tidak tahu apa yang Tuhan takdirkan untuk kita, ya kan? Kita tidak sampai kepada ilmu Tuhan. Nah, kalau saya begini ngelihatnya, sama yang disampaikan tadi Mas Jabir, ada perspektif yang berbeda yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan, dengan orang yang memilih tidak percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Ada dua anak kecil, jalan kehausan. Jalan kehausan sama-sama tidak punya uang. Tetapi pada waktu mereka kehausan, duduk di dekat warung, si ibu panggil, kenapa nak haus bu? Oh ya udah ini, kasih minum. Masing-masing dikasih 1 gelas. Dan entah bagaimana, masing-masing minum setengah. Tersisa setengah gelas masing-masing, tetapi ekspresi dari dua anak ini berbeda. Yang satu, ketika ditanya, kok kusut mukanya, kenapa? Kata dia, aduh bu, saya masih haus banget, sementara airnya tinggal setengah. Secara logis. Yang satu lagi, pada waktu dia ditanya, wajahnya senyum sekali, ekspresi senang apa segala macam. Kamu, kenapa kamu senang? Sama bu, saya masih haus, tapi kan airnya masih ada setengah. Fakta itu tidak berubah, sama. Tetapi kenapa kemudian ekspresi anak pertama dan kedua berbeda? Karena yang kedua ini punya rasa syukur. Konsep syukur ini yang tidak dimiliki yang pertama. Yang pertama berpikir, kalaupun masih ada setengah dan habis, belum tentu cukup bagi saya dan yang lain-lain. Sementara yang bagi yang kedua, ini juga sudah cukup lah. Udah syukur banget ini ada yang ngasih air minum. Sehingga persoalan kedekatan dan Tuhan itu sangat berpengaruh untuk si Dede Nadia ini. Bahwa ketika dia berdamai dengan Tuhan, ada perspektif yang selama ini dia angkuh, cuma menggerutu dan yang lain-lain, itu setidaknya mungkin sudah berkurang. Faktanya bisa saja tetap sama, tapi karena perspektif yang digunakan berbeda, perasaan yang digunakan sudah tidak sama, maka responnya, outputnya pun tidak lagi sama, meski faktanya tidak berubah. Gitu loh. Ini yang kemudian yang belakangan
dia bilang pada akhirnya ada kebaikan yang dia bisa rasakan. Ya artinya kalau kayak gitu semua tergantung persepsi ya, Iya. sudut pandang ya. At the end. Bahwa kalau kita kembali secara teologis ini kan sebenarnya eksistensial teologis ya. Sulit kita tidak mengaitkan dengan persoalan teologis. Iya. Kalaupun kita kaitkan dengan ketidakteologisan, maka kita jauh dari memahami Bernadia. Konteksnya kita mengkritik Bernadia. Kalau jauh juga nggak apa-apa. Emang kenapa ini? Ya kalau antum, kalau saya kan nggak apa-apa. Dekat pun saya tidak ada masalah. Kalau jauh ya gitu kan. Nah, oke. Jadi kalau begitu kita lanjut ke berikutnya ya. Saya ke Mas Jabir nih ya. Iya. Selanjutnya bilang gini, ada waktu-waktu ya, hal buruk datang berturut-turut. Semua yang tinggal juga yang hilang. Seberapa absurd pun pasti ada maknanya. Nah ini kayaknya Mas Jabir banget. Absurd gitu ya. Gimana Mas Jabir menafsirkan ini, melihat ini ya? Iya, kalau kita mau jujur ya, dalam keseharian kita dan kehidupan keseharian maupun kehidupan sosial kita pasti menemukan hal-hal yang absurd. Absurditas, nihil, mungkin itu adalah bagian dari kehidupan kita, khususnya dalam konteks sekarang ini dengan dunia yang sangat rigid, sangat digital. Kita banyak menemukan hal-hal yang sangat absurd dan nihil tadi. Dan kalau kita tidak bisa berdamai dengan absurditas tadi, apa yang kita temukan absurditas, mungkin kita akan juga akan mengalami satu kegilaan ya. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan absurditas yang kita temui. Makanya saya selalu mengatakan bahwa inilah alasan kenapa Albert Camus menulis tentang absurditas. Bahwa setiap orang itu sebenarnya harus menemukan bagaimana caranya bisa berdamai dengan realitas absurditas yang kita temukan dalam keseharian kita. Baik itu dalam mungkin realitas politik yang kita temukan hari ini, itu kan ada banyak kita temukan absurditas. Juga mungkin bahkan dalam hal-hal yang sangat privat seperti agama juga kita menemukan hal-hal yang absurd gitu. Sehingga dari situ mungkin banyak orang yang sekarang ini lebih memilih ateis dan agnostik karena melihat ada orang-orang yang beragama yang menunjukkan itu ya tak bernilai, sehingga ya absurd itu menjadi bagian dari keseharian kita. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan absurditas, mungkin ya kita akan terjebak dalam satu kehilangan dan kegelapan dan apapun namanya ya. Nah, Bernadia mencoba untuk keluar dari situ. Dia ingin menjelaskan bahwa ada absurditas yang bermakna. Tidak semua absurd itu absurd, tidak semua nihil itu hanya menghasilkan nihil, tetapi ada absurditas yang punya makna. Nah, makanya kenapa bahas untungnya? Untungnya itu kan ya untungnya maksudnya dia sampai kepada ada hal baik yang dia temukan, untungnya. Meskipun jatuh, tapi untungnya ada. Seperti tadi contoh, untungnya masih ada segelas setengah air ini, untungnya. Sehingga saya bisa mensyukuri realitas kehidupan saya bisa menikmati. Jadi kata untungnya itu saja sebenarnya situ diksi yang sangat kuat ya. Bagaimana dari diksi untungnya ini memberikan satu harapan bagaimana kita menghadapi realitas kehidupan ini. Jadi ada absurd yang bermakna. Tidak semua absurd itu adalah absurd, tidak semua nihil itu nihil. Kalau kita memang ada absurditas yang tidak bermakna. Justru absurd itu meaningless, tak punya makna. Sama dengan nihilisme. Nihilisme itu memang tanpa makna. Sehingga nihilis itu kan adalah satu-satunya nilai yang kita junjung tinggi itu sudah tidak bernilai lagi. Jadi misalnya kalau ada satu kaidah yang saya betul-betul pegang selama ini, tahu-tahu saya menemukan tidak lagi menemukan konteksnya, tidak lagi menemukan maknanya, itu kan nihil banget ya. Ketika misalnya tidak lagi menemukan makna, nilai, bukankah itu sebuah makna dalam bentuk yang lain? Berarti kan nggak jadi absurd. Tapi nihil, dia tidak ada, dia tidak memberikan sesuatu yang positif. Nol itu kan bukan tidak bermanfaat. Nol itu kan masih ada nilai. Tapi tanpa nilai. Ini yang maksudnya manfaat konteks jadi, manfaatnya apa sih? Bukan. Kita harus melihat ini dari sisi fenomenologis. Secara fenomenologis bahwa nilai yang saya junjung tinggi tidak punya nilai lagi, tidak punya konteksnya. Berarti
absurd itu semacam devaluasi nilai ya, Iya. secara terus menerus gitu Iya. ya. Oke. Terakhir ya, Iya. terakhir saya mau ke Mas Fahrul ya. Ini biasanya lari-larinya agak religius gitu ya. Dan bertahan dulu defense. Wah, Tuhan tapi nggak. Peci ini berat, bos. Iya. Peci ini berat, kan? bos. Nah, Mas Fahrul, dia kemudian setelah dia bilang apapun itu, absurd apapun itu Ya. pasti ada makna. Kalau Betul. bahasa agama mungkin ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya, betul. Gak ada yang gak ada hikmahnya Betul, gitu. betul. Semua itu dianggap ibrah gitu ya. Nah, saya mau nanya ke Mas Fahrul itu, dia bilang pada akhirnya gini, untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Ya, Untungnya ku pilih yang lebih susah. betul. Konteksnya di sini dia bahwa kalaupun ada cara yang mudah, yang dimaksud itu adalah menyerah. Iya. Dan saya nggak mau ambil itu. Saya mau tarung, saya mau fight. Tapi sebenarnya saya tadi sedikit tertarik merespon tentang apa yang disampaikan Mas Jabir tentang nilai yang tadinya dipegang, tapi kok belakangan misalnya mungkin tidak punya nilai lagi, dianggap nihil, atau bahkan mungkin karena statementnya itu terbantahkan. Saya pribadi dari dulu, tadi saya ingatkan, hanya yang memiliki yang bisa memberi. Dan saya percaya betul itu awalnya. Tapi pas waktu anak saya yang kedua lahir, gerah, listrik mati, saya kipas-kipas lah dia begini. Saya berpikir bagaimana kipas ini memberi angin padahal dia tidak punya angin. Bagaimana itu kan hanya yang memberi, hanya yang memiliki yang bisa memberi. Itu gimana itu ceritanya? Saya sampai sekarang mempertanyakan itu dan itu statement sudah tidak bermakna bagi saya sama sekali untuk itu, untuk yang satu itu. Orang kan bilang hanya yang memiliki yang bisa memberi. Ini kipas tidak punya angin, tapi dia bisa memberi angin pada anak saya yang gerah begitu itu. Tapi it's okay lah. Nah, absurditas sedikit dalam konteks logika itu tidak masuk akal. Artinya tidak masuk akal, mustahil. Artinya mustahil. Nah, saya ada sedikit ingat cerita Hoja. Saya ingat cerita Hoja. Karena saya pikir ini terlalu tegang kita kan. Di Hoja ini pernah suatu waktu ada tetangga yang datang ke rumahnya dan Hoja hafal betul. Kalau tetangga ini yang datang pasti mau pinjam barang. Itu. Dia manggil dia, Hoja, aduh orang ini lagi. Tapi semakin lama didiamin, kepikiran juga Hoja ini teriak-teriak kan malah dilihat tetangga yang lain. Akhirnya dia keluar. Ya, ada apa? Kata dia. Hoja, saya ini buru-buru, gini harus ini itu. Boleh saya pinjam keledai? Dalam hati Hoja kan benar kan mau pinjam lagi? Terus kata Hoja, enggak ada. Keledai saya enggak ada, dipinjam orang. Belum dia selesai ngomong begitu, tiba-tiba keledainya di belakang meringkik. Gitu. Tetangga ini langsung bilang, kau bohong Hoja, itu di belakang keledaimu meringkik. Hoja, kalau secara normal, secara rasional, mestinya kan dia malu dong. Mestinya. Tapi apa kelakuan yang tidak jelasnya dia? Dia bilang, wah kamu ini, berarti kamu lebih percaya keledai saya daripada omongan saya. Iya. Mulai sekarang saya tidak akan pinjami kamu apapun. Iya. Kelakuan Hoja dalam beberapa cerita, itu kelakuan yang cukup absurd sebenarnya. Cukup absurd dalam arti tidak masuk akal, mustahil dan yang lain-lain. Tapi kok malah banyak dikategorikan sebagai kisah-kisah hikmah. Termasuk dalam sufi. Artinya ya kurang lebih sama bahwa ada pemaknaan juga di situ dan yang lain-lain yang orang bisa ambil. Nah, dalam konteks tadi si Bernadia sama seperti di awal bahwa pada akhirnya dia coba berusaha berdamai. Hal-hal yang mungkin selama ini bagi dia absurd dalam arti dia mungkin maknanya negatif bagi dia, bukan berarti hal itu berubah menjadi baik. Tidak absurd lagi, tetap absurd. Sama seperti yang saya katakan tadi, mungkin bagi dia itu faktanya tidak berubah. Tetapi pada akhirnya dia sudah bisa mengambil makna yang sebelumnya bagi dia itu tidak ada gunanya gitu loh. Atau kalau tadi disebut sama Sahal, mengambil hikmah. Mengambil hikmah. Itu bahasa. Mengambil hikmah. Dulu kamu kuliah ambil apa? Ya saya ambil hikmahnya. Berarti dia tidak selesai. Ya, kurang lebih begitulah gambarannya. Oke. Jadi kalau tadi dibilang cerita tentang Nasruddin Hoja itu ya, soal pekikan apa? Keledai. Keledai itu. Ringkik kayak gitu. Keledai itu
memang absurd sebenarnya ya. Absurd sebenarnya. Tapi bagaimana kita memaknai banyak angle di situ. Banyak Bisa angle. dilihat dari- termasuk juga tadi Mas Jabir dari awal memang ini berangkat kita bicara teks yang ditulis oleh Bernardian, tapi teks ini bagaimana kita melihatnya sebagai pembaca. Membaca. Dan memang sifatnya hermeneutik pada akhirnya ya. Dan sebagai penutup kira-kira closing statement-nya itu apa ya menurut Mas Jabir itu? Apa hikmah dari diskusi kita hari ini soal lirik lagu dari Bernardia itu? Untungnya ada lirik ini. Untungnya ada lirik. Saya kira cukup itu aja. Oke, untuk selanjutnya kita akan berjumpa lagi di episode yang lebih menarik, lebih menggelitik ya, dan lebih mungkin agak lebih nyantai gitu ya. Iya. Bapak yang serangannya agak tajam saya kira jadi kurang Karena di awal saya harus serang-serang dulu sebagai trigger ya. Betul. Biar apa? Bagus. Biar ini apa? Bisa merefleksikan gitu Betul. kan ya. Betul. Apa yang kita bicarakan hari ini. Gitu. Saya kira itu aja dulu sementara ya. Dan soal bagaimana tafsirannya karena kita berbicara makna itu cukup luas tergantung sebagai subjek yang memaknai. Saya kira kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Kita serahkan kepada netizen, kepada penonton, kepada pembaca. Jangan lupa subscribe dan mohon komen-komentarnya. Masukan buat kami. Sampai jumpa di acara program 3 titik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.